Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ade Islamia. Channel yang membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, dan juga edukasi, di mana kisah tersebut berdasarkan pengalaman saya ataupun pengalaman orang lain. Tujuannya semoga siapapun Anda yang menonton, ada hal baik yang bisa Anda dapatkan dari semua cerita yang saya sampaikan, sehingga Anda bisa termotivasi dan juga bermanfaat bagi diri Anda semua teman-teman. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada siapapun Anda yang sudah berkenan datang di channel saya dan menonton video-video saya. Semoga Anda selalu sehat dan Anda senantiasa bersemangat. Di cerita kali ini saya akan berbagi kisah pengalaman waktu itu masih SMP, jadi sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, saya mau tekankan di sini, ketika nanti Anda mendengarkan cerita ini teman-teman, kalau misalnya masuk di akal Anda, boleh dipraktekkan, akan tetapi jika Anda tidak sepemahaman dengan hal-hal tersebut, tidak apa-apa. Saya hanya sharing apa yang pada saat itu saya dengarkan dan saya lakukan. Dan jujur, untuk saya pribadi, saya merasakan bahwa hal itu berguna untuk saya. Jadi seperti ini ceritanya. Itu terjadi pada waktu saya antara kelas 2 atau kelas 3 SMP waktu itu. Jadi salah seorang guru bahasa Indonesia kami, beliau adalah bapak guru yang ganteng, yang wow, cara mengajarnya sangat keren teman-teman di waktu itu. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan kabar kalau ternyata beliau sudah meninggal. Semoga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan pada tempat terbaiknya teman-temannya. Semua perbuatan baik yang beliau lakukan semasa masih hidup dan menjadi guru itu menjadi amal jariah bagi beliau teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah guru yang sangat hebat, yang senantiasa memotivasi kami ya. Karena pada waktu itu kami belum mengenal internet, kami belum punya handphone, dan kami belum mengenal handphone itu sendiri teman-teman. Jadi salah satunya sumber informasi yang bisa kami gunakan yaitu buku, dengan cara membaca buku, majalah, koran, atau apapun itu. Nah, beliau ini seorang bapak guru yang memang bisa dikatakan kutu buku. Jadi beliau tuh suka sekali membaca. Waktu itu beliau selalu menceritakan kepada kami kalau beliau itu berlangganan koran atau surat kabar. Dan setiap kali beliau mengajar, beliau pasti sebelum masuk pelajaran, beliau pasti menceritakan kepada kami berita-berita terbaru ataupun informasi-informasi menarik yang beliau dapatkan atau yang beliau baca dari koran tersebut. Nah, pada suatu ketika beliau memberikan satu ilmu kepada kami. Akan tetapi saya juga tidak bisa menjamin apakah hal tersebut memang betul-betul terjadi atau tidak teman-teman. Karena ya pada waktu itu namanya kita masih SMP ya teman-temannya, masih polos sekali. Jadi saya pribadi belum bisa membedakan bahwa oh ini hal-hal yang harus diyakini ataupun ini adalah hal-hal yang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa diyakini. Jadi pada saat itu di pertemuan kali itu beliau mengajarkan kepada kami bagaimana caranya membuat tanda tangan yang baik. Katanya kalau mengikuti cara membuat tanda tangan seperti itu, kita akan menjadi orang yang sukses. Wow, pada saat itu kami satu kelas semuanya antusias karena belum pernah ada guru sebelumnya yang mengajari kami tentang hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi apalagi waktu itu saya itu waktu sekolah langganan kalau tidak duduk di bangku deretan pertama, saya pasti duduk di bangku kedua. Jadi saya selalu antusias mendengarkan semua penjelasan yang disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru. Jadi ketika Anda membuat tanda tangan itu, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu garis yang pertama kali Anda buat itu dia harus mengarah ke atas. Nah, begitupun dengan yang terakhir. Jadi pertama dan terakhir harus mengarah ke atas. Beliau berkata bahwa alasannya adalah tanda tangan itu ibaratnya menggambarkan bagaimana perjalanan hidup Anda. Jadi ketika garis yang Anda buat dalam tanda tangan itu pada yang pertama dan yang terakhir itu mengarah ke atas, itu akan menandakan bahwa kehidupan Anda, khususnya dalam hal ini mungkin ya dalam hal ekonomi, itu akan selalu naik teman-teman.
Jadi akan ada selalu peningkatan dari bawah pelan-pelan menuju sampai ke atas. Selanjutnya beliau mengatakan seperti ini. Yang kedua itu Anda harus membuat tanda tangan yang cukup simpel. Bikin tanda tangan sesimpel mungkin. Ya, tidak usah terlalu panjang dan jangan ada coretan. Terkadang kan kita melihat tanda tangan itu banyak tanda tangan yang ketika misalnya mereka sudah membuat tanda tangan, nah ada di garis terakhirnya itu dia mencoret, apakah dia mencoret di bagian tengahnya ataupun mencoret bagian bawahnya ataupun ya pokoknya ada coretan lah. Nah, menurut beliau jangan lakukan hal seperti itu karena seperti yang tadi, ketika diibaratkan bahwa tanda tangan itu merupakan perjalanan hidup kalian dan Anda mencoret di tengah ataupun di bawah, ibaratnya bagaimana Anda mencoret diri Anda sendiri, teman-teman. Jadi sesuatu kalau misalnya kita menulis dan dicoret itu kan artinya salah. Jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki di situ. Jadi ketika Anda melakukan hal itu, nantinya Anda akan melalui beberapa rintangan atau beberapa masalah dalam hidup Anda. Selanjutnya, selain coretan yang tadi, tidak usah dikasih seperti ini. Terkadang saya melihat banyak tanda tangan seperti ini. Ada di titik-titik lah, atau ada tanda koma lah, ada dikasih bintang-bintang lah. Pokoknya kayak semua benda-benda langit ataupun tanda-tanda baca ada semua di situ. Beliau berkata tidak usah seperti itu. Karena itu akan membuat Anda ribet sendiri, teman-teman. Jadi alasan yang lain, dan saya berpikir kalau alasan ini cukup masuk logika ya. Kenapa Anda diminta untuk membuat tanda tangan yang sesimpel mungkin? Katanya untuk mempersiapkan diri Anda. Siapa tahu kelak Anda menjadi orang penting, Anda menjadi pejabat yang setiap hari dituntut untuk menandatangani puluhan bahkan ratusan berkas. Bisa dipikirkan teman-teman, kira-kira bagaimana ribetnya ketika misalnya tanda tangan Anda sudah panjang, banyak embel-embelnya, dan Anda diharuskan untuk menandatangani berbagai macam berkas. Nah, jadi itu dua ya. Yang pertama, bikin tanda tangan yang garis pertamanya itu mengarah ke atas, dan yang terakhir juga harus mengarah ke atas. Dan yang kedua, bikin tanda tangan sesimpel mungkin. Tidak usah menggunakan embel-embel. Nah, kembali lagi saya katakan, karena waktu itu, ya namanya juga anak-anak SMP yang masih sangat polos, kita belum tahu apa-apa. Jadi, saya betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Guru itu, dan entah kenapa teman-teman, informasi yang beliau berikan sewaktu SMP kurang lebih 20 tahun yang lalu itu sampai sekarang tidak akan hilang dari memori saya. Nah, saya betul-betul mendengarkan, memproses di otak saya pada saat beliau menjelaskan pada saat itu. Dan apa yang terjadi, sepulang sekolah, sesampainya saya di rumah setelah makan siang, saya langsung mengambil kertas dan membuat tanda tangan persis seperti yang beliau katakan. Itu kan waktu SD kita sudah punya tanda tangan, jadi kita sudah bertanda tangan di ijazah. Akan tetapi karena adanya informasi yang beliau sampaikan tadi ini, saya membuat kembali tanda tangan sesuai dengan arahan beliau, di mana garis pertama dan garis terakhirnya itu harus mengarah ke atas. Pokoknya saya bikin bagaimana caranya sehingga saya bisa membuat tanda tangan seperti itu. Dan juga saya tidak ada sama sekali coretan, tidak ada sama sekali titik-titik ataupun tanda-tanda yang lainnya. Jadi di tanda tangan itu cukup memuat inisial nama saya saja, huruf pertama dan huruf terakhir. Dan ya lagi-lagi saya katakan, ini ceritanya kita bercerita santai saja, tidak usah terlalu dianggap serius. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya Anda yang menonton video ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, artinya sudah tidak bisa lagi mengubah yang namanya tanda tangan teman-temannya. Tapi kalau misalnya ada yang menonton yang adik-adik yang masih kecil, yang tanda tangannya belum paten, ya kalau mau diikuti ya bolehlah. Tapi saya tidak mau mengajak Anda untuk meyakini hal-hal seperti itu, teman-teman. Cuman karena pada waktu itu memang di waktu SMP saya belum tahu apa-apa, ya entah kenapa apa yang disampaikan oleh Bapak Guru itu masuk di akal saya dan saya lakukan, teman-teman. Nah, sekarang apakah saya sukses? Apakah betul-betul dengan tanda tangan seperti itu membawa saya seperti yang dikatakan oleh Bapak Guru tersebut, bahwa tanda tangan tersebut akan membuat Anda menjadi orang sukses?
Sampai hari ini saya merasa belum teman-temannya, kalau misalnya sampai yang dikatakan dengan sukses itu ya masih jauh lah teman-teman. Tapi apa yang saya bisa syukuri teman-teman dengan keadaan saya sekarang, alhamdulillah saya diamanahi sebuah pekerjaan. Saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup saya teman-teman. Setidaknya saya punya pekerjaan, saya punya gaji yang bisa memenuhi hidup saya. Tapi kalau dikatakan sampai pada tahap sukses, belum, masih terlalu banyak hal-hal yang ingin saya capai dan sampai hari ini saya belum sampai ke sana. Tapi yang saya bersyukur adalah setidaknya saya bisa bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Saya bisa bekerja dan saya bisa memenuhi kebutuhan saya teman-teman. Ya seperti itu ceritanya ya. Jadi kalau misalnya mau diikuti silahkan, tapi kalau tidak sepaham ya tidak apa-apa. Saya hanya sharing saja apa yang disampaikan oleh guru saya waktu itu. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga Anda terhibur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.